Assalamualaikum kawan-kawan, berjumpa kembali dengan kami Bahas-Bahas Channel. Pada video ini kami akan melanjutkan pembahasan tentang TKA Bahasa Inggris Wajib yang nanti akan ada di dalam descriptive text, recount, naratif, procedure, dan analytical. 5 jenis teks ini yang nanti akan Anda temui pada tes TKA Bahasa Inggris Wajib. Nah, kawan-kawan, pada video ini kami ingin memperkenalkan atau kami ingin menegaskan kembali kepada Anda bahwa yang namanya TKA Anda ada 3 hal yang harus diperhatikan. Materi yang harus Anda cermati itu tentu kisi-kisinya. Nah, pada video ini kita akan membahas tentang kompetensi 1, subkompetensi yang kedua. Nah, subkompetensi yang kedua ini apa? Subkompetensi yang kedua ini nanti adalah mengklasifikasi. Mengklasifikasi berarti ini nanti mengelompokkan. Anda berarti nanti diminta untuk mengelompokkan bisa benda, bisa orang, atau tempat, atau peristiwa-peristiwanya yang terjadi di dalam teks itu apa saja. Itu adalah terkait dengan kompetensi yang pertama, subkompetensi yang kedua yang akan Anda hadapi. Sebagai penegasan saja, kawan-kawan semuanya, bahwa Anda harus tahu kompetensi yang pertama itu namanya adalah pemahaman tekstual. Apa yang dimaksud sebagai pemahaman tekstual? Pemahaman tekstual ini maksudnya nanti bila ada soal, terus di sini nanti ada jawaban ABCD-nya, maka nanti jawaban yang benar yang ada di ABCD-nya ini nanti tertulis sangat jelas di dalam teks yang akan Anda hadapi. Jadi jawaban yang benar, misalnya jawabannya yang A, tulisan yang ada di A ini nanti tersurat. Tekstual itu artinya tersurat, nyata sekali tertulis di dalam teks. Maka kategori kompetensi 1 S2 nggak boleh salah, karena ini sangat mudah, tinggal Anda teliti atau tidak. Itu terkait dengan kisi-kisinya, masih membahas tentang pemahaman tekstual. Kompetensi yang pertama ini nanti melahirkan 5 soal, yaitu SK1 yang sudah ada di video, SK2 yang sekarang kita bahas, SK3 yang akan nanti disusulkan videonya, SK4 sama SK5. Ini kawan-kawan yang harus Anda pahami biar nanti Anda berangkat TKA itu mental Anda kuat. Karena apa? Sudah tahu wilayah perangnya nanti ketika menghadapi soal. Untuk materi pembahasan yang kedua, kawan-kawan, yang perlu Anda pahami model pilihan. Sebagaimana sudah dijelaskan di video yang pertama, model pilihan itu nanti tentu berupa pilihan ganda. Pilihan gandanya nanti adalah pilihan ganda sederhana, pilihan ganda majemuk, atau ada yang bilang kompleks, nggak apa-apa, sama saja. Pilihan ganda majemuk berkategori. Ini yang harus selalu Anda pahami, harus Anda kuasai. Kalau pilihan ganda sederhana ini sudah sangat akrab. Ada 5 jawaban, misalkan jawaban B saja yang benar, yaitu namanya pilihan ganda sederhana. Kalau pilihan ganda majemuk itu jawabannya ada lebih dari 1. Perintahnya biasanya begini: choose on every correct answer.
Berarti kawan-kawan, Anda diminta memilih ya pada setiap jawaban yang benar. Bisa jadi jawabannya nanti lebih dari 2. Bisa jadi jawabannya hanya 2, A sama D semisal. Bisa jadi nanti jawabannya adalah juga C, bisa jadi nanti jawabannya adalah E. Tidak mungkin jawabannya 1. Kalau 1 ya kategorinya ini nanti. Atau Anda diminta untuk menjawab soal yang pilihan ganda majemuk berkategori. Semisal di dalam sebuah teks, misal saya taruh di sini teksnya. Di sini membahas nama-nama hewan. Hewan apa? Lion, misalkan tiger, atau bird, dan seterusnya. Nanti Anda diminta, kalau semisal contoh kategori itu, hewan-hewan yang ada di dalam teks itu mana yang kategori karnivora misal, herbivora misal, atau omnivora. Nanti Anda diminta untuk mencentang nama-nama atau jenis-jenis hewan yang berkategori salah satu dari ini. Nah, ini model pilihan, yaitu PGS sederhana, PGM majemuk, PGMK majemuk berkategori. Untuk yang ketiga, kawan-kawan yang harus Anda ketahui, jelas ini Anda sudah hafal, ada 5 jenis teks yang nanti muncul di TKA wajib, yaitu kategori teks deskriptif, ada recount, ada naratif, ada prosedur, dan ada analytical. Kelima teks ini sangat mungkin muncul ketiga-tiganya. Model 3 pilihan ganda itu di deskriptif bisa muncul ketiga-tiganya, di recount bisa muncul ketiga-tiganya, dan seterusnya sampai ke analytical. Itu yang harus dipahami. Kawan-kawan semuanya, untuk lanjutannya, nah ini dia. Video ini masih membahas kompetensi yang pertama, yaitu pemahaman tekstual, dan semua jawabannya nanti disampaikan secara eksplisit, tersurat, nyata. Itu nanti yang dimaksud sebagai pemahaman tekstual. Dan video ini membahas yang kategori kedua, subkompetensi yang kedua. Ini kita namakan subkompetensi, ini kita namakan, yang ini kita namakan kompetensi. Nah, subkompetensi yang kedua mengklasifikasi, mampu mengelompokkan orang, benda, tempat, atau peristiwa di dalam teks yang ada di dalam teks itu sangat jelas. Yuk, mari kita cermati untuk berikutnya. Nah, pemahaman tekstual Anda sudah paham. Subkompetensi yang kedua Anda sudah paham. Tetapi percuma, ini Anda kuasai percuma kalau adik-adik semuanya tidak paham model pertanyaannya apa yang bisa menanyain kelompok mengklasifikasi ini. Itulah Anda harus tahu 5 kategori ini, 5 model pertanyaan maksud saya. Nah, kawan-kawan, dari mana kita tahu soal nomor 1 ini kelompok mengklasifikasi? Ya mudah, ada tulisan ini, tipe tempat apa. Nah ini dia yang disebutkan di dalam teks. Ini berarti indikasi mengklasifikasi. Yang nomor 2, siapa orang-orang yang dikategorikan. Nah ini dia, ini adalah kelompok mengklasifikasi. Bisa jadi ini nanti dimunculkan pertanyaannya adalah dengan pilihan ganda majemuk berkategori, PGMK ya. Atau yang kedua, which event, peristiwa mana yang termasuk bencana alam. Misalnya seperti itu. Ini artinya termasuk. Bisa juga ini artinya milik. Misalnya, I belong to you. You belong to me. Nah ini dia.
Saya milikmu, kamu milikku. Nah, seperti itu. Belong to artinya milik. Yang keempat, dari mana saya tahu bahwa nomor 4 ini kategori mengklasifikasi? Ya sudah sangat jelas ada tulisan ini. Bagaimana objek-objek itu di dalam teks dikategorikan? Dikelompokkan. Berarti kan ini kategori mengklasifikasi. Demikian juga yang ini. Yang terakhir yaitu jelas sama dengan nomor 4. Itu kawan-kawan yang harus Anda cermati. Berarti setiap menghadapi soal Anda harus tahu, oh saya tahu, saya ditanya tentang kompetensi berapa, subkompetensi yang mana, terus saya memahami soal-soalnya itu bisa atau tidak. Itu yang harus menjadi pertanyaan Anda. Oke, berikutnya. Ada sebuah soal subkompetensi 2 yang menanyakan which of the following belongs to? Mana berikut ini, berarti ABCD ini yang termasuk, nah ini dia, milik atau termasuk ciri arsitektur Taj Mahal yang disebutkan di dalam teks. Nah, berarti kawan-kawan, satu ingat, pasti jawabannya ada di dalam teks, tertulis. Itulah kenapa disebut sebagai tekstual, bukan kontekstual. Kontekstual nanti ada di kompetensi yang kedua. Ingat, ada tekstual, ada kontekstual. Kontekstual itu nanti Anda diminta untuk menyimpulkan. Itu nanti ada di kompetensi yang kedua. Jawaban A ada atau tidak, itu yang harus menjadi pertanyaan kita. Maka caranya, kawan-kawan, maaf dengan segala hormat, Anda taruh mata kita di sini, oke, terus Anda bergerak, cari A itu ada ndak di dalam teks, cari terus bergerak aja, jangan dibaca, dilihat saja. Ternyata kita sudah menemukan di sini ada kata white marble, berarti yang ini ada di dalam teks. Ini namanya tekstual. Terus yang ini ada ndak tiang yang tinggi? Kita lanjutkan, bergerak terus. Ternyata di sini ada. Berarti jawaban A Anda harus centang. Berarti jawaban A benar. Jawaban B, terus mata kita bergerak terus ke sini, cari tulisan wooden. Cari tulisan wooden sampai sini. Ternyata kita nggak menemukan pilar yang terbuat dari kayu. Taj Mahal tidak ada yang bahan-bahannya dari kayu. Demikian juga dinding ini tidak ada yang terbuat dari tanah lempung, tanah liat. Berarti jawaban ini salah. Di dalam teks tidak ada tulisan ini, ya. Demikian juga lantai yang terbuat dari bambu, ini tidak ada. Ini juga tidak ada. Ketika Anda nanti berkunjung ke sini, ke dalam teks, ini tidak ada, kawan-kawan. Demikian juga yang ini red sandstone, ini juga tidak ada. Maka jawaban soal ini adalah yang A. Jadi mulai sekarang kawan-kawan, Anda harus selalu berlatih baca, mencermati yang dibahas di dalam teks itu apa saja. Ini teksnya nanti minimal ada 4 paragraf. Kenapa kok saya hanya mencontohkan 2 ya? Ini hanya untuk berlatih saja. Oke, kawan-kawan, ada informasi dari kami. Bila Anda ingin bergabung Oke, kawan-kawan, ada informasi dari kami. Bila Anda ingin bergabung bersama program kami yaitu TKA Bahasa Inggris yang rapotnya sudah mungkin mendukung untuk masuk ke jalur SNBP, silakan Anda bergabung dengan program kami. Kami punya program TKA Bahasa Inggris dan Reading Text UTBK SNBP. Oke, masuknya seminggu sekali, 36 kali pertemuan ini hingga menjelang UTBK.
masuknya nanti online-nya 75 menit. Kita ini menjelaskan yang program online. Kelasnya adalah tiap hari Jumat malam. Oke, bila nanti Anda tidak bisa, Anda bisa menghubungi saya di sini untuk nego hari yang lain. Oke, setelah pembelajaran, adik-adik nanti mendapatkan ini, ya, video yang habis pembelajaran. Setiap pembelajaran kami rekam, terus kami private, bukan untuk umum tapi hanya untuk siswa. Terus ada juga PowerPoint-nya, dimulainya 8 Agustus. Ini sudah berjalan, tetapi bila adik-adik nanti minta hari lain, silakan. Minta hari lain boleh, tapi syaratnya adalah daftarnya adalah kolektif, tidak sendiri. Ya, kalau sendiri berarti nanti gabungnya adalah di kelas yang ini. Terus selesai ujian, selesainya kapan? H-1 ujian SNBT, berarti program kita sampai April 2026. Biayanya bila perorangan Anda cukup membayar 580, bila kelompok Anda bisa membayarnya adalah 450 per siswa. Pak, ini bisa diangsur atau tidak? Bolehlah, silakan 2 kali, nggak apa-apa ya, jangan 4 kali, 2 kali saja tidak apa-apa. Kalau nanti Anda rumahnya di sekitaran tempat kami, yaitu di Jombang, boleh Anda pakai yang belajar secara offline, yaitu belajar TKA Bahasa Inggris dan SNBT sampai juga April nanti H-3 Anda ujian. Oke, jumlah pertemuannya sama, masuknya seminggu sekali, 90 menit, ada buku-bukunya ya. Terus hari bimbingannya apa? Tiap Senin malam seperti ini. Boleh juga nanti muncul kelas baru. Biayanya kalau daftar sendiri perorangan 900, kalau kelompok masing-masing membayar ini untuk 2 program, TKA dan SNBT. Itu adik-adik semuanya. Itu informasi dari kami sementara. Nah, kita lanjutkan. Bagaimana nanti bila kita menghadapi soal seperti ini? Adik-adik, ini nama teksnya adalah artikel. Analytical exposition itu tujuannya untuk meyakinkan pembaca apa yang diyakini oleh penulis. Nah, langsung saja kalimat pertanyaannya, mana berikut ini yang disebutkan di dalam teks sebagai hal yang menguntungkan belajar bahasa Inggris? Anda diminta pilih pada setiap jawaban benar. Tentu harus berdasarkan teks, karena ini tekstual. Tekstual itu kan SK2, yaitu mengklasifikasi. Kalau ini kartu, SK2-nya adalah mengklasifikasi. Yuk kita cermati bahwa di sini dibaca bahasa Inggris sangat dikenal secara luas sebagai bahasa global. Dari informasi digunakan, bahasa Inggris itu digunakan untuk bisnis-bisnis internasional, ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan. Orang yang belajar bahasa Inggris secara lancar dapat berkomunikasi lebih mudah dengan yang lain, dengan negara-negara lain. Oleh karena itu, belajar bahasa Inggris bukan lagi sebuah pilihan, tetapi sebuah kebutuhan bagi mereka yang ingin terhubung dengan dunia global. Nah, saya baca sampai situ saja. Saya yakin Anda sudah paham kaitannya dengan pilihan-pilihan ABCD-nya ini nanti. Yuk, ada statement opportunities. Kita berbicara tentang manfaat bahasa Inggris. Apa betul? Untuk peluang karir yang lebih bagus. Nah, di sini dia. Nah, ini dia. Tulisan ini ada di sini. Kalau tulisan ada di sini, kita centang. Ceklik gitu. Yang kedua, akses untuk mempelajari konten-konten online. Nah, ini dia. Ada kaitannya dengan konten-konten online, meliputi artikel-artikel penelitian, berita, tutorial, dan sebagainya yang ditulis pakai bahasa Inggris. Berarti jawaban yang kedua betul. Yang jawaban ketiga, free university tuition. Ini adalah tidak ada di dalam teks. Kenapa? Beasiswa universitas. Di dalam teks ini, kalau kita mencari tulisan ini, tidak ada. Tulisan ini tidak ada. Maka jangan dipilih, jangan dicentang, biarkan saja.
karena Anda hanya disuruh mencari jawaban yang benar. Terus yang ketiga, yaitu belajar budaya asing secara otomatis. Ini juga tidak ada, meskipun Anda memahami bahwa bahasa Inggris itu bisa dipakai untuk belajar budaya bahasa bangsa lain. Tetapi karena tulisan ini tidak ada di dalam teks, ya jangan dipilih karena kita diminta untuk tekstual. Demikian juga traveling without passport, ya nggak mungkin, ini nggak mungkin, jawaban ini nggak mungkin ada. Itu adik-adik semuanya kaitannya dengan SK2 mengklasifikasi dari K1, yaitu pemahaman tekstual. Semoga ini bisa menjadi pandangan Anda. Oh nanti teksnya, nanti soalnya adalah seperti itu. Minimal Anda tahu medan perangnya. Demikian adik-adik semuanya, semoga manfaat. Sukses itu diperjuangkan, bukan dinantikan. Salam sukses.